Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Biarlah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita ada di hadirat Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari sebelum kita akan mulaikan ibadah online kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Hari ini kembali kami punya satu kerinduan untuk ada lagi di hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau, memberikan persembahan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Urapi ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa biarlah segala intimidasi iblis yang akan mengganggu fokus kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersatu hati, hancurkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah roh Allah menguasai hati dan pikiran kami, sehingga fokus pujian penyembahan kami hanya tertuju kepada nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Biarlah kita merenungkan kasih Tuhan. Sungguh betapa luar biasa kebaikan Tuhan, ajaib perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita mau tetap komitmenkan setiap kehidupan kita. Kita mau tetap setia sampai akhir, melayani Tuhan, mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan jiwaku, walau salib berat ditanggungnya, apa bala
Puji Tuhan, sungguh melayani Tuhan itu indah. Dan kita percaya bahwa ada upah yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan kasih, dengan tulus hati. Puji Tuhan, mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan dan kita menikmati firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Mahkota Kehidupan, karena kita percaya bahwa ketika kita mengiringi Yesus sepanjang hidup kita, walaupun ada harga yang harus kita bayar, tapi kita percaya ada janji Tuhan, mahkota kehidupan akan Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau tetap setia sampai akhir mengiringi Yesus. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari nyanyikan bersama-sama. Tak akan pernah aku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku. Tak akan pernah aku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
bagian kami ketika hidup kami setia dan taat sampai akhir hidup. Terima kasih untuk setiap janji-Mu, dan kami percaya setiap janji-Mu akan kami pegang teguh, karena Engkau Allah kami adalah Allah yang setia. Engkau selalu menggenapi setiap firman-Mu dalam hidup kami, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Kami percaya firman Allah itu hidup dan berkuasa, firman Allah yang mampu mengubahkan setiap kehidupan kami. Karena firman Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan kami rindu hidup kami senantiasa diperbaharui oleh firman-Mu. Firman dan Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kami hari lepas hari sampai akhir hidup kami. Berfirmanlah lewat hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini benar-benar menguatkan kami dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami semua siap dengar firman Tuhan dan terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Kita semua bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dalam segala keadaan yang kita alami, Tuhan selalu baik. Dan Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya akan membacakan sebuah kesaksian dari Ibu Ernawati. Demikian kesaksiannya. Saya sekarang berumur 43 tahun dan adalah seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Sebelum 2013 saya sekeluarga bukan beragama Kristen. Saya menikah dengan suami saya sekitar umur 19 tahun. Dari sejak menikah, kehidupan rumah tangga saya selalu diwarnai pertengkaran dan sampai berujung dengan pertikaian dengan adu fisik. Hampir seperti minum obat, pertengkaran dalam rumah tangga saya yang tidak pernah putus. Akhirnya di tahun 2013, saya dan suami memutuskan untuk berpisah karena hal yang sudah tidak bisa kami tahan lagi. Dan saya memilih keluar dari rumah membawa 2 anak kami. Di situ saya mengenal seorang tante yang mengenalkan saya tentang Tuhan Yesus. Lalu tidak berapa lama saya pun akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan akhirnya di tengah masalah yang saya hadapi, di tengah kesedihan yang sedang saya ratapi, saya bisa mengenal Tuhan yang mengajari saya untuk mengampuni. Dan disitulah akhirnya saya bisa mengetahui akar permasalahan saya beserta suami adalah saya tidak pernah bisa mengampuni. Akhirnya setelah 3 bulan berpisah, saya dan suami dipersatukan kembali. Dan sejak hari itu saya dan suami akhirnya bisa menjadi suami istri yang seperti sahabat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Semoga lebih banyak lagi keluarga-keluarga yang bisa Engkau pulihkan. Amin. Terima kasih buat kesaksian dari Ibu Ernawati. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan kesaksian untuk saya bacakan, saudara dapat menuliskannya di kolom komentar atau mengirimkannya ke email kesaksianhidupuntuktuhan@gmail.com. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang hidup dalam berkat Tuhan. Kita semua pasti ingin hidup dalam berkat. Tidak ada dari kita yang ingin hidup dalam kutuk. Kalau ada di antara kita yang ingin hidup dalam kutuk, tentu itu berarti ada satu hal aneh dalam pikiran kita. Kita semua tidak mau hidup kita hancur berantakan, tapi kita mau hidup dalam keberkatan, hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hidup dalam kecukupan, bahkan kelimpahan. Dan ini saudara, sebenarnya kita perlu sadari adalah kehendak Tuhan buat kita. Tuhan mau kita hidup dalam berkat, bukan dalam kutuk. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan ayat-ayat ini buat saudara semua. Tertulis demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang mendengarkan menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di beberapa wilayah di Inggris ada sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, di mana mereka akan menancapkan koin-koin ke dalam batang pohon. Karena ini dipercayai bisa mengundang rezeki, bisa membuat hidup mereka penuh dengan berkat, materi, uang, kekayaan. Karena kepercayaan ini, orang-orang di beberapa wilayah di Inggris itu akan menancapkan koin, bahkan bukan hanya satu tapi beberapa koin, supaya kehidupan mereka dipenuhi dengan berkat keuangan. Selain bentuk kepercayaan seperti ini, ada berbagai macam mitos, kepercayaan di berbagai masyarakat di dunia ini yang berhubungan dengan berkat atau rezeki. Ada yang percaya bahwa dompet harus selalu diisi dengan uang supaya rezekinya mengalir terus. Ada yang percaya bahwa di dalam rumah tidak boleh bersiul supaya tidak menghalangi rezeki, dan macam-macam lagi kepercayaan, mitos, tradisi yang aneh-aneh yang menghubungkan berkat atau rezeki dengan suatu tindakan tertentu. Tentunya kita sebagai orang-orang beriman tidak percaya dengan berbagai mitos ini. Kita harus percaya kepada Tuhan dan melandaskan segala sesuatu, segala sikap, tindakan kita pada firman Tuhan. Ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita ketahui jawabannya, yaitu mengapa banyak orang atau mengapa kita seringkali terobsesi dengan uang, harta, atau kekayaan. Ada beberapa alternatif jawaban terhadap pertanyaan ini. Yang pertama adalah karena ingin mempunyai status yang terpandang secara sosial. Dan uang atau harta seringkali dihubungkan dengan status yang baik, status yang terpandang. Maka tidak heran orang mengejar uang, berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, berusaha menjadi orang yang paling kaya. Kita merasa harus bersaing supaya kita tidak kalah dibandingkan dengan tetangga kita atau dengan teman-teman kita. Yang kedua, karena keinginan akan banyak hal secara materi. Sebenarnya keinginan tidak selalu salah. Keinginan untuk memiliki barang-barang tidaklah selalu merupakan suatu dosa atau kesalahan. Tapi kalau keinginan itu menjadi suatu obsesi,
dan menjadi berlebihan, maka itu tidak baik. Bahkan itu bisa membuat kita masuk ke dalam dosa. Kita menghalalkan berbagai cara. Kita tidak lagi punya prinsip. Kita tidak berpegang pada firman Tuhan. Kita gelap mata. Kita mengorbankan nilai-nilai kebenaran. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati kita dari keinginan-keinginan yang tidak perlu, keinginan-keinginan yang berlebihan. Jawaban yang ketiga dari pertanyaan ini adalah karena kekhawatiran terhadap situasi kehidupan lahiriah. Sempat beberapa waktu yang lalu terjadi ras di toko-toko di salah satu negara. Banyak orang menjadi takut kekurangan akan bahan-bahan yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan itu sebabnya banyak orang yang pergi ke supermarket, ke toko-toko, dan memborong barang-barang yang mereka anggap mereka perlu. Kita semua, saudara, perlu menjaga pikiran kita agar jangan khawatir terhadap berbagai situasi kehidupan. Kita percaya bahwa Tuhan, Bapa kita yang baik, akan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Memang benar bahwa kita perlu persiapan, kita perlu untuk mengantisipasi keadaan, tapi kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Dan jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan, membuat kita ragu akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Kembali kepada Injil Matius 6 ayat 25-34 ini, ada beberapa hal yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan semua hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini adalah hal-hal yang penting. Tuhan katakan, jangan khawatir. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan berbagai soal kehidupan kita. Tertulis dalam ayat yang ke-25, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau kita perhatikan, saudara, kata-kata Tuhan Yesus di sini, jangan khawatir. Ini merupakan suatu perintah. Perintah jangan khawatir. Menunjukkan bahwa khawatir itu sebenarnya adalah dosa. Kenapa dosa? Karena kekhawatiran membuat kita kehilangan iman percaya kepada Tuhan. Dan bukankah firman Tuhan katakan bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Tuhan. Jadi itu sebabnya, saudara, kalau kita khawatir, kita perlu cepat-cepat ingat, saudara, sadar, saya khawatir. Jangan sampai saya khawatir. Saya harus kembali kepada iman, percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan berkuasa memelihara hidup saya. Ini, saudara, yang perlu kita lakukan. Kemudian di ayat 26 dan 28, Tuhan mengajak kita untuk memperhatikan burung-burung di udara dan juga bunga bakung di padang. Burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan, dan bunga bakung itu dihiasi begitu indah oleh Tuhan. Kita perlu perhatikan, saudara, belajar dari alam semesta ini. Betapa Tuhan itu memperhatikan hal-hal yang terkecil. Tuhan memperhatikan alam semesta ciptaannya. Dan demikian juga Tuhan memperhatikan hidup saudara dan saya. Di ayat yang ke-32, di situ kita perhatikan Tuhan berpesan agar kita tidak jadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan seperti bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita mengenal Bapa dengan baik, maka kita akan tahu, kita akan sadar Tuhan itu pasti memelihara kita. Tuhan pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Sebagai seorang ayah dari 4 orang anak yang Tuhan karuniakan, saya bertanggung jawab untuk menyediakan apa yang anak-anak saya perlukan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu sadari bahwa Tuhan yang adalah Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang juga bertanggung jawab. Melebihi tanggung jawab kita, tanggung jawab seorang ayah atau ibu kepada anak-anaknya secara manusia. Tuhan itu baik. Tuhan itu bertanggung jawab atas kita. Dan Tuhan memelihara kehidupan kita. Ini yang perlu kita miliki, saudara. Pengenalan akan Tuhan yang benar.
Tuhan itu penuh kasih, setia, Tuhan peduli, Tuhan baik. Jadi Tuhan pasti menolong, memelihara dan mencukupi segala kebutuhan kita. Di ayat yang ke-33, di sini Tuhan Yesus mengajarkan satu hal yang penting, yaitu kita memiliki fokus yang benar dalam hidup, supaya hidup kita ada dalam berkat Tuhan. Kita akan baca kembali Matius 6 ayat 33. Di situ Tuhan Yesus katakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ayat ini menjadi ayat kunci dari perikop ini. Dalam ayat ini terkandung hal yang esensial, yang sangat penting untuk kita kerjakan, supaya kita mengalami hidup dalam berkat Tuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat ini yang perlu kita lakukan? Pertama adalah cari Tuhan terlebih dulu. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah dalam ayat ini berbicara tentang pengenalan akan Tuhan Yesus dan iman percaya kepadanya. Kita akan baca Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Di situ tertulis, Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Kita perhatikan dalam ayat ini, saudara, Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan kerajaan Allah. Jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan dalam hidup ini adalah mengenal pribadi Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ini adalah berkat sejati, berkat ilahi, dan berkat yang kekal yang tidak dapat ditandingi dengan berkat apapun juga yang ada di dunia ini. Untuk apa kita memperoleh seisi dunia ini? Kalau jiwa kita binasa, untuk apa kita memiliki semua yang ada di dunia ini? Kalau kita sendiri kehilangan keselamatan, binasa dalam kekekalan, masuk dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Itu sebabnya saudara, kita perlu mencari Tuhan terlebih dulu, karena ini yang terutama. Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga. Keselamatan dan kehidupan kekal adalah yang paling penting. Itu merupakan berkat yang paling esensial dalam kehidupan kita. Jadi pastikan, saudara, pastikan bahwa dalam hidupmu saat ini, engkau sudah menerima Tuhan Yesus dan sudah percaya kepadanya dalam hatimu. Sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Kalau kita sudah menerima Dia, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka satu hal yang paling penting sudah terpenuhi. Kita memiliki berkat Tuhan yang sejati. Kita memiliki berkat keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hal yang kedua supaya kita hidup dalam berkat Tuhan adalah cari kebenarannya. Di ayat yang ke-33 di situ dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Apa itu kebenarannya? Ini berbicara tentang hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat 17 di situ tertulis, "Firman-Mu adalah kebenaran." Jadi mencari kebenarannya berbicara tentang sikap kerinduan kita untuk mencari tahu akan kehendak Tuhan, hidup dalam firman-Nya, taat melakukan kehendak-Nya. Dalam Ulangan 28 ayat 2-9, di situ tertulis janji firman Tuhan, janji berkat yang disediakan Tuhan bagi orang yang taat. Ketaatan selalu akan membawa berkat. Sebaliknya dosa dan pemberontakan membawa kutuk dan kehancuran. Kita perlu, saudara, hidup menuruti nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita
bagaimana kita harus hidup. Kita perlu bekerja dengan jujur, dengan tekun, bekerja dengan rajin, miliki integritas dalam pekerjaan kita, hargai sesama, hormati orang lain, lakukan tugas tanggung jawab kita dengan yang terbaik, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan uang atau harta. Kalau kita mengandalkan uang untuk mengatasi segala sesuatu, maka kita akan terjebak oleh uang. Kita justru akan diperbudak oleh uang. Hari-hari ini ada banyak orang terlibat dan terlilit dengan hutang, baik hutang konvensional ataupun hutang di pinjaman online. Semua ini, saudara, tidak lain karena kita kurang sabar. Kita tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak mau menunggu waktu Tuhan. Kita perlu, saudara, hidup dalam nilai-nilai kebenaran, bukan dengan pemikiran kita sendiri. Percaya Tuhan dengan segenap hati kita, dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Maka kita pasti akan senantiasa hidup dalam berkat Tuhan. Kita terhindar dari perangkap-perangkap yang membuat kita tidak mengalami berkat Tuhan secara jasmani. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi janji firman Tuhan ketika kita mencari Dia dan taat melakukan kebenarannya? Di ayat 33 bagian B di situ tertulis, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini, saudara, menjadi janji Tuhan buat kita. Ketika kita mencari Dia, ketika kita mengenal Tuhan Yesus, dan kita hidup dalam kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan kekurangan. Tuhan akan selalu mencukupi dan memelihara kehidupan kita. Mari saudara, miliki berkat Tuhan yang sejati. Di dalam Tuhan Yesus kita punya berkat ini. Kita memiliki berkat keselamatan dan kehidupan kekal. Dan kita memiliki berkat pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami mencari Tuhan, memiliki pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus, percaya dan beriman kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, sehingga kami memiliki berkat keselamatan dan kehidupan kekal. Itu adalah berkat yang terutama, yang paling penting dalam hidup kami. Semuanya sia-sia apabila kami sendiri binasa. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami anugerah, keselamatan dan hidup yang kekal. Dan kami menyadari saat ini bahwa Tuhan menghendaki kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam firman-Mu, menuruti perintah-Mu, supaya kehidupan kami senantiasa ada dalam keberkatan dan terhindar dari berbagai masalah dan persoalan. Kami mau percayakan hidup kami kepadamu. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau dengar-dengaran pada perintah-Mu. Kami mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa mentaati firman-Mu, sehingga hidup kami senantiasa dipenuhi dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih karunia-Mu yang memampukan kami, kasih karunia-Mu yang melimpahi kami dengan berkat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa saat ini bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan juga semua jajaran menteri, pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan dan hikmat kebijaksanaan untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk situasi politik di Indonesia, agar Tuhan berikan keamanan dan ketertiban. Tuhan limpahkan juga kesejahteraan bagi bangsa kami. Jamahlah setiap hati, agar mereka percaya kepadamu. Berkatilah semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan juga lawat setiap orang, agar mereka memiliki pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa mohon pimpinan-Mu,
perlindungan-Mu, tuntunan-Mu di sepanjang hari yang akan berjalan. Dari mulai saat ini sampai besok, Senin, Selasa, dan sampai seterusnya minggu yang akan datang. Tuhan menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, pekerjaan, tugas, pelayanan, aktivitas kami, baik di rumah, di luar rumah, di kantor, di pabrik, di perjalanan, dimanapun juga. Penyertaan Tuhan yang sempurna ada atas kami, dan berkat-Mu mengikuti kami, kebaikan dan kemurahan belaka yang akan selalu mengikuti setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit, agar kuasa Tuhan bekerja, Tuhan menjamah dan memberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna. Mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang terikat terbelenggu dosa, kuasa kegelapan, saat ini mengalami kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang susah, Tuhan hiburkan. Yang sedang putus asa, Tuhan berikan semangat yang baru. Dan yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan, baik itu keuangan, keluarga, pekerjaan, dan berbagai persoalan apapun, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban, kami alami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Segala puji hormat bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.